Jadi jangan salah paham. Sekali lagi jangan salah paham. Gus, saya mau nanya nih tentang makom. Banyak orang, sebagian orang sih nggak semuanya, sebagian orang banyak yang salah paham tentang kita di arah makom tuh. Ada yang bilang untuk minta sama makomnya apa gimana gitu. Bisa kasih penjelasan gitu, Gus? Jadi begini ya, sebenarnya kalau kita ziarah itu yang pertama manusia Nabi supaya kita ingat mati. Kita ingat mati. Wah, itu ada hujahnya, ada dalil. Kalau dibilang ziarah itu nggak boleh, dulu Nabi berarti nggak pernah ziarah pemakamnya Sayyidina Hamzah. Padahal beliau setiap setahun sekali rutin menziarahi daripada makamnya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah beliau di Uhud, setiap setahun sekali beliau selalu ziarah pemakamnya Sayyidina Hamzah. Itu berarti salah satu bukti bahwa ziarah itu boleh. Yang nggak boleh itu kita minta sama sahibul makam. Yang nggak boleh itu kita minta sama sahibul makam, sama orang yang sedang berada di kuburan itu, sama sahibul makam, sama jenazah yang ada di makam. Itu nggak boleh. Itu menduakan Allah. Karena kita minta kepada selain Allah. Kita hanya berwasilah. Kita hanya berwasilah kepada sahibul makam. Karena apa? Karena sebab kemuliaannya, karena sebab kesolahannya, karena sebab kewaliannya, karena sebab alimnya. Jadi karena sebab dia semasa hidupnya banyak diriwayatkan oleh orang-orang, atau bahkan dilihat sendiri kalau orang ini alim, orang ini soleh, orang ini wali, orang ini kekasih Allah, maka banyak orang hadir ke makamnya. Untuk apa? Untuk namanya daripada tabaruk, ngambil daripada keberkahan. Nabi nggak ajarin, Nabi dulu diajarin. Dalam hal tabaruk, Nabi dulu diajarin sama siapa? Dulu diajarin sama Sayyidina Jibril, Malaikat Jibril alaihissalam. Tahu dari mana? Dulu waktu perjalanan Isra wal Mi'raj dalam sebuah kitab Isra wal Mi'raj disebutkan bahwa Rasulullah sebelum beliau naik ke Sidratul Muntaha, sama Sayyidina Jibril diajak dulu pergi ke mana? Ke tempat lahirnya Nabiullah Isa alaihissalam. Ya Rasulullah, salatlah kamu di sini. Dalam rangka apa? Dalam rangka tabaruk. Ini adalah tempat kelahirannya Sayyidina Isa, tempat kelahirannya Nabiullah Isa alaihissalam. Tabaruk, mengambil keberkahan daripada itu. Jangan salah. Lalu diajak lagi beliau di atas bukit, bukit di mana Nabiullah Musa alaihissalam menerima wahyu. Ini di mana ya Jibril? Ini di bukit Persina namanya. Di mana biasa malaikat Nabiullah Musa menerima daripada wahyu Allah. Salatlah engkau ya Rasulullah, salatlah engkau ya Muhammad, untuk daripada mengambil keberkahan. Tabaruk. Kita kembali kepada poin ziarah tadi, bahwa kita tidak minta kepada sahibul makam. Sekali lagi kita harus tegaskan bahwa kita tidak minta kepada sahibul makam, tapi kita minta daripada keberkahannya. Kita minta berkahannya, minta pada Allah supaya kita dikasih keberkahan. Kalau kita berkunjung ke situ, satu, kita ingat mati. Ingat mati. Yang kedua, takwil dari wasilah. Itu kita cari jalan supaya dapat daripada jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, poinnya wasilah itu adalah kita cari guru, cari guru supaya kita kenal Allah. Yang kedua, wasilah dalam rangka ini kita dalam rangka supaya terkabulnya doa kita, karena dosa kita banyak. Akhirnya kita minta wasilah kepada daripada tempat-tempat yang di dalamnya berada orang-orang soleh pilihannya Allah. Jadi sekali lagi poinnya, kita bukan minta kepada sahibul makam. Contohnya ya Sayyid, ya Habib, doain saya. Itu boleh, bahasanya doain saya. Karena mereka sesungguhnya tidak mati. Yang mati hanya jasadnya. Mereka tidak mati, rohnya hidup. Dikasihnya Allah. Mereka tidak mati. Yang dosa itu begini, yang musyrik itu begini. Ya Sayyid, ya Habib, ya Syekh, ya Wali, ya Ustaz, saya minta duit, kasih saya duit.
Itu baru karena mintanya murni ke makam, itu nggak boleh. Syirik, musyrik, nggak boleh. Nah, itu dari bahasa aja sudah membuktikan bahwa kita minta ke makam. Makanya tipis, jangan sampai salah kita ngomong, karena itu menunjukkan daripada hati kita. Kita minta sama makam, syirik, haram, pasti haram. Kalau kita minta ke makam, yang boleh gimana? Ya Allah, kabulkan doa-doa saya ya Allah. Jangan pandang saya, dosa saya banyak ya Allah. Tapi pandang kekasihmu yang berada di tempat ini. Pandang kekasihmu, sahibul hadal al-makam, bulan-bulan. Pandang kekasihmu ini ya Allah, agar terkabul doa-doa hamba ya Allah. Jadi ini cuma dijadikan wasilah aja. Makbar ini cuma dijadikan wasilah agar apa? Agar cepat sampai doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mintanya pada Allah, bukan mintanya sama makam. Saya setuju kalau ada orang yang minta ke makam itu statusnya haram, musyrik, saya setuju. Tapi bukan semua orang yang ziarah akhirnya di status haram, nggak boleh. Karena di antara mereka yang ziarah di sini banyak orang-orang alim, para kiai-kiai, para habaib-habaib, para guru-guru mulia kita. Kayak nggak boleh semua di status haram. Yang boleh di status haram musyrik itu adalah orang yang murni minta kepada makam. Jadi kalau mereka hanya wasilah emang begitu kan? Emang ente ngerasa diri ente udah paling mantap, doanya diterima sama Allah kan? Enggak, ente nggak butuh perantara. Ente mau ngirim pos zaman dulu. Emang ente bisa teriak dari sini sampai Papua? Enggak, minta tolong sama pos. Ya, minta tolong sama tukang pos. Sekarang juga pakai HP, ente WhatsApp. Papua, perantaranya siapa? Perantaranya itu HP, perantaranya WhatsAppnya. Nggak bisa ente tiba-tiba ngedumel terus sampai-sampai dengar, nggak mungkin, gitu kan? Ada perantaranya. Ini logikanya, ini logika gitu. Kalau mereka pikirannya sama hatinya nggak sanggup kita bawa ke arah itu, kita bawa ke arah logika. Logikanya bagaimana ya? Ya ente kalau belum ada belum ada HP jangan dulu nih. Ente mau ngirim surat ke Papua, emang ente teriak nyampe suaranya, soalnya kan kagak. Itu pakai telepon kan bisa? Iya pakai telepon tetap ada perantaranya ke telepon. Ada perantaranya, begitu. Jadi jangan salah paham. Sekali lagi jangan salah paham. Simpulannya Gus apa Gus? Kesimpulannya, gantungkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan keyakinan. Dengan keyakinan. Jadi jangan setengah-setengah kalau minta sama Allah. Kalau nggak yakin kita nggak kabul, kita nggak yakin. Kalau Allah mah udhuni astajib lakum, minta sama aku maka akan aku kabulkan kepada kamu. Allah tuh yang bilang, udhuni astajib lakum, minta sama aku maka akan aku kabulkan. Yang punya apa hati buat mohon kepada Allah siapa? Hanya orang yang yakin. Cuman hati-hati yang yakin, para hati yang yakin, baru dia bisa mohon kepada Allah dengan kesungguhan. Dan bukan berarti kalau kita minta tuh, kok digabulinnya kok lama? Enggak, Allah tahu kapan waktu yang baik buat kita untuk dikabulnya doa-doa. Karena Allah Maha Kaya, nggak mungkin berhutang. Allah adalah Zat yang Maha Kaya, jadi Allah tidak mungkin berhutang kepada kita. Gitu. Yakin yang penting. Yakin minta sama Allah, jangan lupain guru-guru. Karena selain ente minta sendiri, juga minta bantuan daripada orang tua. Karena Allah minta uliden. Ulidennya siapa? Orang tuanya siapa? Kedua orang tua. Ayah ibu. Orang tua itu dibagi lagi. Siapa aja? Orang tua yang melahirkan kita, orang tua kita dalam rangka segi sanad keilmuan, guru-guru kita. Yang ketiga, orang tua yang telah apes menerima kita sebagai anak. Siapa? Mertua. Mertua itu adalah orang tua kita yang dia apes jadi kita anak. Jadi anak kita loh, benar anak saya urus baik-baik mau dapetin kamu kayak kagak ganteng kagak itu kias saja, kiasan bercanda. Jadi orang tua itu ada tiga, orang tua yang telah melahirkan dan mendidik kamu. Yang kedua adalah orang tua dari segi keilmuan sanad, itu guru-guru kita. Yang ketiga orang tua yang telah apes menerima kita sebagai anak. Siapa? Mertua. Yang ketiga tuh jangan dilupain, hormati mereka. Kewajiban kita itu buat berbuat baik sama orang tua kandung, guru, mertua, itu jangan lupa. Begitu.
pada kita nih kita mainan aja nih, ini mainan ini mah, gini ya, Iya, boleh. bisa berdiri nih. Ini ada penjelasannya nih, ini ada penjelasannya secara logika. Meskipun ada segi hikmahnya, tapi nggak semuanya itu berkaitan sama, artinya semua ada penjelasannya, semua ada analoginya. Hal-hal gaib itu pun ada logikanya. Bisa ada yang bisa dijelaskan secara logika, ada yang tidak bisa sama sekali dijelaskan secara logika. Ini berkaitan dengan alladzina yu'minuna bil ghaib, harus mengimani hal gaib. Apa yang tidak bisa dicerna secara logika Allah Ta'ala. Kita nggak bisa lihat Allah, tapi tidak bisa dilogikakan. Karena Allah Maha Esa, Maha Besar, yang menciptakan kita, menciptakan pikiran kita. Bahkan yang menciptakan logika itu sendiri Allah Ta'ala. Jadi ada hal-hal gaib yang bisa dijelaskan secara logika, ada juga hal-hal gaib yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Misalnya pakai apa? Pakai keyakinan doang. Contohnya, Pakai keyakinan. Tadi Allah Ta'ala itu hanya orang-orang yang yakin, yang hatinya ditakdir menjadi orang-orang yang yakin hingga dia mengimani Allah Ta'ala, Tuhan kita. Hanya makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi semuanya. Oke, mari kita mainan aja, mainan. Refreshing aja. Mudah-mudahan bisa berdiri. Kalau nggak bisa ya nasib. Bisa berdiri. Namanya juga komedi ya. Jatuh dah. Apa lagi? tapi sebelum didiriin Gus, ada magnetnya nggak sih itu di bawah? Ada Cek magnet. dulu lah. Oh, nggak ada. Oh, bilang di apa? Ada yang bisa logika, ada yang tidak bisa logika. Tapi ini kan berhubungan sama gravitasi, dan keseimbangan. Jadi diciptakannya dengan keseriusan ini dulu yang buat. Jadi barang-barang seperti ini bukan buat disembah, tapi justru dengan adanya barang-barang seperti ini meningkatkan ketakwaan dan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala sanggup menciptakan apapun, sanggup menciptakan apapun. Ada terus. Nah, sudah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita semua bisa bertemu di lain waktu. Gila.